Emir mengejar bus yang membawa Raihan pergi ke penjara, namun dia tidak bisa melihat istrinya begitu sampai di sana. Sementara itu Raihan disambut oleh para narapidana dengan berbagai macam tatapan. Kemudian Raihan disuruh untuk membuat teh oleh wanita yang disebut ketua geng di dalam penjara. Sementara itu Emir mulai menulis surat untuk istrinya, sedangkan Kemal berhasil mengurus izin agar Emir bisa menemui Raihan. Kemudian Emir juga meminta pamannya untuk mengirim selimut tebal kepada Raihan karena ia khawatir istrinya kedinginan. Namun kedua wanita itu tak berhenti mengganggu Raihan dengan merebut surat Emir sambil mengejek dan membakarnya. Keesokan harinya Emir mengunjungi Raihan sambil meluapkan kerinduan satu sama lain. Kemudian Raihan meminta Emir untuk mengirim selimut tebal kepada para narapidana. Mereka pun sangat senang karena memiliki selimut baru, namun Nebahat menyuruh untuk mengembalikan semua selimut itu. Kemudian Raihan bercerita tentang musim dingin di kota Eruzum kepada para narapidana sehingga hati mereka mulai tersentuh. Namun Nebahat menyuruh anak buahnya untuk menumpahkan teh panas ke pakaian Raihan. Kemudian Raihan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan pakaian, namun Nebahat menjerat leher Raihan sambil mengancamnya. Sementara itu Emir berusaha mencari kamera CCTV dan informasi tentang karyawan toko yang melarikan diri. Namun pemilik toko sebelah memberitahu Emir bahwa kamera CCTV sudah tidak berfungsi dan mereka tidak tahu banyak tentang Yusuf karena dia bekerja selama 2 hari. Sementara itu Kemal membuat Raihan dan Emir senang dengan menyuruh penjaga sel untuk memberikan ponselnya pada Raihan. Kemudian Raihan menghubungi suaminya dan meminta maaf karena telah meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya Nebahat menghalangi Raihan menemui suaminya dengan mengancam akan membunuh Hacer. Sementara itu Emir sangat kecewa karena tidak bisa bertemu istrinya sehingga ia menerbangkan layang-layang untuk Raihan. Kemudian Emir mendapat kabar bahwa Zafer telah menemukan alamat Yusuf. Emir pun segera pergi ke sana namun tidak menemukan pria itu karena dia bersembunyi di dalam lemari. Sementara itu Raihan mengunci Nebahat di kamar mandi agar dia tidak mengganggu pertemuannya dengan Emir. Kemudian Nebahat berniat menghukum Raihan karena telah menguncinya di kamar mandi. Namun para narapidana melindungi Raihan sehingga Raihan berhasil menangkis kayu itu. Sementara itu Hacer mendapat surat sehingga dia berterima kasih pada Raihan karena telah membantu pengobatan ibunya. Kemudian Raihan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Tuan Hikmet. Namun Raihan merasakan keanehan karena Tuan Hikmet terlihat baik-baik saja. Lalu Raihan melihat Emir dan menyadari bahwa hal ini adalah rencana dari suaminya. Sementara itu Gulsum bersandiwara di depan polisi agar Raihan dan Emir berhasil keluar dari ruangan Tuan Hikmet. Kemudian Emir membawa Raihan ke atap rumah sakit untuk meluapkan kerinduan mereka sambil membawakan burung merpati untuk istrinya. Raihan pun sangat senang sehingga dia teringat pada merpati yang ia bebaskan sebelum pergi ke Istanbul. Sementara itu Nyonya Kafidan mengganggu hingga menganiaya Zeynep yang sedang membuat jus jeruk. Kemudian Melike menyelamatkan Zeynep dari pukulan Kafidan sambil mengancam akan pergi dari rumah membawa Zeynep sehingga Emir mengetahui kejahatan ibunya. Erhan memanfaatkan Oya dengan menjalin hubungan cinta agar dekat dengan Narin. Kemudian Erhan meminta Oya untuk memberitahu keluarganya tentang hubungan mereka. Sementara itu Narin mendengar percakapan Oya dan Serie sehingga Narin mencoba mencari tahu pacar barunya namun Oya tetap bungkam. Kemudian Narin memberitahu Kemal tentang pacar baru Oya sehingga ia berencana mengadakan acara makan malam untuk mengenal pacarnya. Namun Kemal menolak karena dia lebih mementingkan masalah Emir dan Raihan. Sementara itu Narin tidak menyerah dalam membujuk suaminya sehingga Kemal pun setuju untuk bertemu. Kemudian Erhan datang membawa bunga sampai semua orang terkejut termasuk Narin. Emir mendapat kabar tentang Yusuf yang akan melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu Gulsum mendengar percakapan Emir sehingga dia berniat memberitahu lokasi persembunyian Yusuf namun Nyonya Kafidan menggagalkan niat baiknya.
Hacer mengkhianati Reyhan dengan bekerja sama dengan Nebahat untuk menjebaknya. Kemudian Reyhan ditikam lalu ditinggalkan sendirian di luar penjara. Sementara itu Reyhan merintih kesakitan tanpa seorang pun yang datang untuk menolongnya. Kemudian Reyhan merangkak keluar sambil menahan rasa sakit sampai penjaga sel menemukannya. Sementara itu Emir segera pergi ke rumah sakit setelah mendapat kabar tentang istrinya. Kemudian dokter memberitahu Emir bahwa Reyhan telah kehilangan banyak darah sehingga mereka membutuhkan darah golongan O. Emir pun menghubungi Gulsum untuk mendonorkan darah kepada Reyhan. Sementara itu Gulsum sangat terkejut karena golongan darah mereka sama meskipun bukan saudara kandung. Kemudian Reyhan memberitahu Emir dan Kemal soal identitas pelaku yang telah menyakitinya. Emir pun sangat marah sedangkan Kemal mencoba membuatnya tenang sambil berjanji akan mengurusi masalah tersebut. Sementara itu Emir memiliki batas pertemuan dengan Reyhan sehingga dia diam-diam menyelinap masuk untuk menemani istrinya. Kemudian Emir bersembunyi di kamar mandi saat Kemal dan Narin datang. Namun Kemal menyadari bahwa Emir ada di dalam ruangan lalu Kemal membuat lelucon sehingga membuat Emir muncul. Kemudian Kemal menginformasikan kabar gembira bahwa Reyhan akan segera dibebaskan. Selain itu Kemal juga meminta Emir untuk waspada akan ketahuan pihak polisi karena Emir tidak diizinkan berada di dalam ruangan. Namun dokter memergoki mereka keesokan harinya dan tidak mempermasalahkan hal itu karena Reyhan akan segera dipulangkan dari rumah sakit. Kemudian jaksa datang saat Reyhan bersiap untuk pulang ke rumah. Lalu jaksa pun memberitahu mereka bahwa Reyhan harus kembali ke penjara karena fitnah Nebahat dan kawan-kawan. Tentu saja ini adalah bagian dari rencana jahat Kafidan yang berkolaborasi dengan Talas untuk menyingkirkan menantunya. Kemudian Nyonya Kafidan mengusir Gulsum karena ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Gulsum pun balas dendam dengan pergi ke tempat persembunyian Yusuf sambil melakukan panggilan video kepada Emir. Reyhan dan Emir sangat senang karena seseorang yang baik hati telah membantu mereka. Kemudian Emir dan Zafer segera pergi ke alamat Yusuf namun dia berhasil kabur. Sementara itu Emir tidak menyerah sampai dia berhasil menangkap Yusuf sambil memukulinya agar dia mengaku. Kemudian Emir pergi ke toko barang bekas untuk mencari bukti rekaman CCTV yang telah dijual oleh Yusuf. Emir pun berhasil merakit kamera yang telah rusak sehingga ia mendapat bukti kuat untuk mengeluarkan Reyhan dari penjara. Sementara itu Nebahat merencanakan sesuatu untuk Reyhan sesuai perintah dari Talas. Kemudian Nebahat menyuruh anak buahnya untuk menaruh obat-obatan terlarang ke dalam koper Reyhan namun dia terpergok. Nebahat pun mencari cara lain dengan mengalihkan perhatian para narapidana agar anak buahnya berhasil menaruh obat itu. Erhan terus mengusik kehidupan Narin sampai ia teringat dengan ucapan Ainur bahwa Erhan pria berbahaya. Kemudian Ainur menunjukkan sebuah video yang menyatakan tentang kebohongan Erhan di mana kegagalan operasi pada pasien mafia itu telah direncanakan olehnya. Narin pun menjadikan video itu sebagai senjata untuk menyingkirkan Erhan dari hidup keluarganya sehingga dia memberi pilihan antara karir atau permainan kotor. Tak lama kemudian Kemal mendapat kabar bahwa Erhan berhenti bekerja. Sementara itu Oya mendapat surat perpisahan dari Erhan sehingga membuatnya sangat frustasi. Oya pun memutuskan pergi ke Uluda untuk menjernihkan pikirannya. Sementara itu Masal sangat kesal karena ejekan guru dan teman sekolahnya karena tidak bisa bermain musik. Kemudian Narin mengajari putrinya bermain piano sehingga Masal senang. Keesokan harinya Narin memiliki ide membuat pertunjukan piano dengan memanggil teman-teman Masal ke rumah. Kemudian Kemal dan Serie sangat berterima kasih atas semua yang dilakukan Narin yang membuat Masal bahagia. Namun tak lama Oya datang membawa Erhan sambil mengumumkan pernikahan mereka yang membuat semua orang terkejut. Para narapidana menari untuk merayakan kebebasan Reyhan. Kemudian salah satu narapidana menyanyikan lagu tentang kehidupan penjara dan lagu tentang pasangan suami istri yang terpisah sampai membuat Reyhan sedih.
Kemudian sebelum pulang Raihan membagikan hadiah kepada para narapidana. Namun para penjaga datang sambil menggeledah seluruh ruangan lalu mereka menemukan obat-obatan terlarang di dalam koper Raihan.